Shalom. Oke, kita akan baca firman Tuhan. Saya selalu mengatakan begini. Kita harus tahu atau kita butuh yang namanya membetulkan diri kita. Karena Allah sudah menyediakan segala sesuatunya. Dan masalah bukan ada di Tuhan. Atau di Bapa di surga. Karena segala sesuatunya Tuhan sudah berikan dan Tuhan sudah sediakan. Jadi tidak ada masalah dengan Tuhannya. Tidak ada masalah dengan yang namanya khotbah. Firman Tuhan. Tetapi kita harus tahu adalah masalahnya adalah di dalam diri kita. Kalau kita menganggap masalah itu ada dalam diri kita, kita akan berusaha untuk mencari atau membetulkan supaya diri kita itu lebih baik. Dan itu butuh namanya firman Tuhan dan itu butuh namanya tindakan. Untuk kita lebih bisa mengutamakan Tuhan karena kita merasa gue mesti lebih baik. Jadi biar tuh kita punya sebuah hati yang haus dan lapar akan Tuhan untuk menjaga hidup kita. Hari ini saya bicara masalah yang ini part ketiga karena saya pikir yang tetap butuh saya jelaskan juga penghalang utama untuk bisa berhasil. Karena memang ini penghalang utama, terutama. Minggu depan ya kalau ini selesai ya, saya akan bicara syarat utama. Syarat utama untuk bisa berhasil. Nah ini penghalang utama. Jadi memang benar-benar penghalang gitu loh. Yang membuat orang itu nggak bisa berhasil ya ini gitu loh. Nah, kalau kita menganggap enteng dan tidak menggali, mencari tahu lebih dalam lagi, penghalang ini akan tetap ada dalam diri kita dan kita tidak mau mencari tahu atau mencoba untuk berusaha untuk menghilangkannya. Nah, kalau ini nggak ada usaha kita dan kita nggak peduli dan nganggap enteng, nggak akan berhasil gitu loh. Nggak akan pernah berhasil. 90% tuh manusia di dunia ini gagal. 10% doang hanya yang bisa berhasil dan yang menjadi kaya. 90% itu enggak. Jadi memang yang kaya di dalam dunia itu memang sedikit. Mayoritas itu susah. Menengah ke bawah. Jadi memang yang punya bukan kemampuan, yang punya kesuksesan itu adalah orang-orang yang bisa yang sedikit gitu loh. Karena mereka tidak tahu dan yang gagal itu tidak tahu dan tidak mau tahu gitu loh. Mereka berpikir nasib gue udah seperti ini memang garis hidup gue gitu loh. Memang gue udah seperti ini ya sudah gitu loh. Tidak berusaha untuk mencari tahu kenapa guanya. Dan tidak berusaha untuk mencari tahu masalah apa di dalam diri kita. Nah, saya ingin bahas ini lagi, penghalang utama. Karena memang inilah kenapa Tuhan tidak bisa bekerja. Yang tadi yang kita nyanyikan lagu tadi. Itu memang benar. Burung di udara Tuhan pelihara. Tuhan sediakan makanan, dia gak kerja tapi dikasih makan. Nah, saat kita menangis, Tuhan tahu. Saat kita perlu, Tuhan tahu. Memang tahu semua gitu loh. Kita doa, kita minta, Tuhan denger. Gak mungkin gak Tuhan denger. Enggak, pasti didengar. Tapi ada kalimat yang dibawanya di ujungnya. Saat percaya. Tuhan baru kerja. Ini benar.
Jadi jangan lihat cuma di atasnya. Tapi nggak lihat di bawahnya. Saat kita percaya, Tuhan kerja. Saat kita bersyukur, Tuhan berkati. Itu memang firman-Nya. Tapi kita hanya fokus kepada saat aku nangis, saat aku berdoa, saat aku perlu minta. Tuhan tuh tahu, Tuhan tuh dengar. Tapi ketika kata saat ku percaya, apakah pertanyaan itu, kalimat itu saat ku percaya, saya percaya enggak? Saya kondisinya percaya enggak? Kalau kondisinya percaya, Tuhan bekerja. Kalau kondisi tidak percaya, Tuhan tidak bekerja. Saat bersyukur, Tuhan akan bukakan jalan berkati. Tapi saat tidak bersyukur, Tuhan tidak bisa membuka jalan. Kita harus bisa renungkan setiap lagu-lagu yang ada supaya kita juga tahu diri. Kondisi saya ini kayak apa. Supaya apa? Jangan jadi orang Kristen tuh yang membabi buta, yang enggak tahu dirinya, kondisi dirinya. Ini problemnya orang Kristen tuh seperti itu. Oke, saya masuk. Markus 9 ayat 15 sampai 24. Markus 9 ayat 15 sampai 24. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkan ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya berketakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu. Tetapi mereka tidak dapat. Jadi orang tua ini bercerita apa yang terjadi gitu ya. Waktu di rumah nih. Banting lah itu roh itu membantingkan, giginya kertakan, tubuhnya dikejang, busa gitu. Udah ke muridnya, tapi mereka gak bisa katanya. Maka kata Yesus pada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah itu anak itu kemari. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya. Jadi bermanifestasi nih. Dan anak itu terpelanting ke tanah, terguling-guling, mulutnya berbusa. Jadi kejadian di rumah, ketika ada satu saat Tuhan Yesus ngelihat, itu sama. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama yang ngalamin ini? Jawabnya, sejak masa kecil. Emang kita nggak tahu ini umur berapa, tetapi kalau dibilangkan masa kecil berarti orang ini udah besar, sudah dewasa. Dan itu bayangkan aja gitu ya kalau kita punya anak yang sakit kayak begitu. Betapa susahnya ya. Makanya kita harus jaga anak tuh bukan dari kecil ya, dari perut. Itu benar-benar harus diproteksi. Perasaan dari istri kita yang kita harus jaga. Kondisi kesehatan tubuhnya harus kita jaga. Benar-benar harus perfect. Kalau tidak mau susah. Jadi anak ini masih kecil yang Tuhan sudah ngalamin. Stres banget kalau begini. Sudah berapa lama yang ngalamin ini? Sejak masa kecilnya. Dan sering kali roh itu menyeretnya ke dalam api. Ataupun ke dalam air untuk membinasakannya.
Bayangin, berarti pengen bunuh diri. Mungkin dipasung kali ya, atau diapain ini anaknya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Kenapa si orang ini, laki ini, ngomong jika engkau dapat? Kalau engkau bisa, ngomong ke Tuhan Yesus. Kalau engkau bisa. Itu kejadian karena muridnya Tuhan tuh gak mampu. Jadi pikiran negatifnya tuh muncul di bapak ini. Karena muridnya gak mampu, gak bisa ngelepasin anaknya yang kerasukan roh ini. Dia ngomong sama Tuhan Yesus, kalau engkau bisa. Jadi mempertanyakan, apakah Yesus ini mampu nolong atau membebaskan anaknya. Tapi jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Jadi Tuhan ngomong, katamu jika aku bisa. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Terus bapak anak itu ngomong, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya. Dia ngomong percaya, tapi dia mengakui aku yang tidak percaya. Ini gimana? Dia ngomong kepada Tuhan, aku percaya, tapi dia ngakui bahwa dia gak percaya. Ya selanjutnya kita sudah tahu ceritanya bahwa Tuhan sanggup mengusirkan tuh setan, akhirnya anak itu baik. Nanti saya akan jelasin lagi. Nah kemudian coba Matius 17 ayat 19 sampai 20. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jadi muridnya ngomong sama Tuhan, kenapa kita gak bisa? Nah, Tuhan berkata bahwa karena kamu kurang percaya. Kalau dalam bahasa Inggris ya unbelief. Tidak percaya. Unbelief kalau King James-nya. King James versionnya. Because of your unbelief. Karena ketidakpercayaanmu. Karena ketidakpercayaan murid-murid Tuhanlah yang membuat kuasa Tuhan tidak bekerja. Nah, kumaha ya nih. Coba kita buka Lukas 9. Ini kejadian setelah mereka diberikan kuasa. Di Lukas 9 tuh saya gak bacain ya. Cuma di ayat sesudahnya di bawahnya itu mengenai kejadian ini. Lukas 9 ayat 1 dan 6. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya. Lalu memberikan tenaga, power and authority kepada mereka untuk menguasai setan-setan. Dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Lalu pergilah mereka, ayat 6 ya.
Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Apakah ketika Tuhan memberikan tenaga, power and authority kepada mereka itu setengah-setengah? Sehingga yang satu ini gak bisa. Tuh katanya ada firman, soalnya begini. Kalau di dalam itu ada tambahan, sebetulnya di dalam bahasa asli itu nggak ada tambahan yang jenis ini tidak bisa harus melalui doa dan puasa gitu loh. Itu tambahan. Sehingga banyak orang berpikir ini satannya jenisnya gede. Lebih powerful dibandingkan muridnya Tuhan. Lebih besar tenaganya, lebih besar kuasanya, sedangkan murid Tuhan Yesus ini kurang tenaganya, kurang kuasanya. Makanya mereka harus berpuasa dulu supaya nambah tenaga. Kalau menurut saya nggak seperti itu. Karena ketika Tuhan di Lukas 9 ayat 1 ini dia memanggil 12 murid, dia kasih tenaga dan kuasa. Power authority untuk menguasai setan-setan. Setan-setan banyak. Dan ketika Allah atau Tuhan memberikan namanya power, itu bukan diberikan setengah-setengahnya. Allah pasti memberikan yang sempurna. Dia pasti tahu apa yang dibutuhkan nanti. Dia tetap memberikan namanya kuasa yang sanggup untuk menguasai semua level setan. Memang setan itu punya levelnya. Tapi ketika Tuhan memberikan namanya kuasa kepada mereka, kuasa itu tidaklah setengah-setengah. Full power. Kenapa? Karena terjadi menyembuhkan orang sakit di tempat dan segala macam. Apa yang terjadi kepada mereka? Maka Tuhan katakan, because of unbelief. Karena ketidakpercayaan. Tuhan tidak mengatakan karena kau kurang kuasa. Tuhan tidak mengatakan bahwa kamu tuh kurang powernya atau kurang iman. Masalahnya adalah kenapa saya katakan itu masalah bukan kurang iman? Karena Tuhan ngomong, kamu punya iman biji sawi aja gitu. Kita kan tahu beras gitu ya. Biji sawi mungkin 1/50 kalinya kali gitu loh. Kecilnya. Sangat kecil. Jadi Tuhan tidak mengatakan lu mesti punya iman yang gede. Segede duren. Tapi Tuhan kata ini bukan masalah iman, lu kecil aja. Lu bisa kepada ngomong gunung itu untuk pergi, itu pergi. Jadi Tuhan tidak mempermasalahkan iman kita. Iman kita tuh cukup. Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus, iman percaya kita kepada Kristus itu adalah iman yang sempurna. Iman percaya kepada Kristus sebagai Tuhan. Nah, makanya Tuhan katakan, kan nanti saya jelaskan kenapa biji sawi. Tapi ingin Tuhan katakan bukan masalah iman. Bukan masalah kau harus punya iman gede. Bukan masalah kau mempush iman supaya kau punya iman yang besar. Bukan itu. Tuhan katakan because unbelief. Karena ketidakpercayaan. Karena ketidakpercayaan murid-murid Tuhan. Nah, mereka akhirnya tidak bisa melepaskan kuasa Tuhan. Poin pentingnya adalah ketidakpercayaan. Yang menghalangi. Penghalang utama untuk bisa berhasil. Penghalang utama adalah ketidakpercayaan. Ini sama juga yang minggu lalu saya katakan. Ketakutan atau kekhawatiran. Kenapa ini muncul? Tadinya mereka itu punya powerful sekali.
sudah diberikan kuasa, diberikan kemampuan, tetapi ketika mereka menghadapi ini orang, ini anak, kenapa tiba-tiba itu muncul ketidakpercayaan? Kekhawatiran, ketidakpercayaan itu begitu kuat muncul sehingga kuasa Tuhan gak bisa ngalir. Karena mereka melihat. Jadi kejadian saat itu, jadi kejadian itu anak kebanting, guling-guling-gulingan, muntah, terus berbusa, guling-gulingan lagi, kesana kemari. Itu membuat mata mereka punya kesempatan ngelihat. Kemudian timbullah yang namanya, wow, gila nih setannya. Sebegitu kuatnya sampai dia bisa ngebanting, ngeguling-gulingin. Jadi akhirnya mata mereka melihat ini roh sangat kuat. Karena mereka murid Tuhan melihat ini roh, mata mereka melihat, mereka otak mereka mulai mikir. Akhirnya mereka melihat, apakah bisa? Dan akhirnya apa yang mereka pikirkan itu terjadi. Mereka coba mengusir itu setan, enggak bisa. 12. Karena sebelumnya ini kejadian si Petrus sama si Yohanes itu lagi sama Tuhan ke atas. Ini waktu kejadian Tuhan itu ada di yang mukanya terbuka lagi. Mukanya bersinar, yang ada Elia ya sama Musa. Itu kejadian seperti itu. Jadi kurang lebih ada 10 orang. Itu tidak mampu melepaskannya. Tidak bisa ngelepasin anakin dari roh jahat itu. Jadi akibat mereka, gini loh. Sehingga kita semua ngerti, ini poin saya, maksud saya gini. Kita tidak bisa berhasil karena ada ketidakpercayaan. Karena ada ketakutan, ada kekhawatiran. Ini poinnya. Kita tidak bisa berhasil di dalam segala bidang, keuangan segala macam ya. Tidak berhasil karena ada unsur. Unsur itu sifatnya adalah benda, tetapi ini sifatnya tidak terlihat. Ada unsur ketidakpercayaan, ada unsur ketakutan, ada unsur kekhawatiran. Unsurnya ini kapan timbul? Ini yang harus kita cari tahu. Murid-muridnya Tuhan, mereka tidak bisa mengalirkan kuasa. Tidak berhasil. Gara-gara timbul ketidakpercayaan atau ketakutan. Dirunut kenapanya, dirunut peristiwanya. Ini gak bisa nih. Ya, anggap kejadian segini. Kejadian di sini, anggap di jam 10. Kejadian di 10 ini tidak mampu. Gak bisa nih, doain berkali-kali gak lepas. Nah, mesti dirunut. Kapan mereka pertama kali melihat ini anak? Atau pertama kali dibawa ke murid-murid Tuhan? Kejadian ini kenapa gak bisa? Pasti ada penyebabnya. Ini saya minta semuanya nangkap nih. Ada penyebabnya. Penyebabnya di detik, bukan detik keberapa, di jam keberapa. Kenapanya? Disitulah Tuhan ingin katakan. Saat itulah ketidakpercayaanmu itu muncul. Ketika murid katakan, kenapa kami tidak bisa? Karena saat itu
engkau tidak percaya. Bagaimana itu muncul pertama kali dalam hidup kita? Kekhawatiran itu, ketakutan itu, kebingungan itu. Itu saya pikirin. Kenapa saya bisa muncul ketakutan? Kenapa saya muncul kekhawatiran? Waktu kapan? Di mana? Bagaimana itu munculnya? Lagi ngapain itu munculnya? Peristiwa itu. Tiga kali saya khotbah sampai hari ini. Sehingga kita semua nangkap. Selama kita enggak beresin ketakutan, kekhawatiran ini. Dan anggap enteng. Kita enggak bakal berhasil. Ini saya berurutan, maksudnya ini sampai panjang begini. Karena ini memang poinnya. Kita tidak akan pernah bisa dapat apapun. Setiap janjinya Tuhan. Kalau kita enggak pernah bereskan namanya kekhawatiran, ketakutan, ketidakpercayaan. Selama ini kita enggak nyadarin dan menganggap enteng. Tidak mencari atau berusaha untuk membereskan di mana asal mulanya. Kita akan termasuk daripada 90% orang yang gagal. Di sini adalah pembuktiannya Tuhan. Karena ketidakpercayaanmu lah kau tidak bisa mengusir setan. Karena ketakutanmu lah, karena kekhawatiranmu lah yang membuat kuasa Tuhan tidak ngalir. Yang saya ingin katakan, di dalam diri kita masing-masing ada yang namanya ketakutan, kekhawatiran, kebingungan yang pertama kali muncul. Murid-muridnya muncul ketidakpercayaan itu gara-gara ngelihat. Kita masing-masing gara-gara apa? Gara-gara apa tuh yang namanya kekhawatiran itu muncul? Karena kekhawatiran itulah menjadi penghalang utama kita enggak berhasil. Coba pay attention gitu loh. Benar-benar kita pay attention apa ya? Perhatikan dengan benar-benar gitu loh. Fokus kepada ini. Karena ini firman yang mengatakan karena engkau tidak percaya. Nah, kenapa si bapak anak ini ngomong percaya, tapi saya tidak percaya. Karena memang di dalam kepercayaan dan tidak percaya itu menjadi satu. Unsur percaya dan unsur ketidakpercayaan itu bisa menjadi satu di dalam diri kita. Kita tahu yang namanya mainan tarik tambang. Yang satu sebelah kiri saya, dia akan menarik ke sana. Yang sebelah kanan dia akan menarik ke sana. Saling tarik menarik satu sama lain.
Yang satu sisi namanya, saya namakan kepercayaan. Yang satu sisi namanya ketidakpercayaan. Yang satu sisi kita percaya Tuhan sanggup, tapi ada satu sisi dalam diri kita. Anggap kita dibelah nih. Satu sisi percaya, ada satu sisi ketidakpercayaan. Satu sisi ini percaya, gue percaya, tapi satu sisi ini ada tidak percaya. Akhirnya ketidakpercayaan dan percaya ini saling narik satu sama lain. Seperti main tarik tambang, tarik satu sama lain. Nah akhirnya karena sama-sama kuat, taunya dari mana? Tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Itu faktanya. Tidak mendapatkan. Gini. Saya adalah orang yang berusaha untuk jadi orang yang tahu diri. Maksudnya jujur kepada diri saya sendiri. Ketika ada sesuatu yang salah, ketika ada sesuatu yang negatif yang terjadi dalam hidup saya selalu mencoba mencari tahu. Karena saya tahu Tuhan gak pernah salah. Jadi yang salah itu ada dalam diri saya. Jadi saya harus bisa mencari tahu di dalam diri saya masalahnya itu di mana. Apalagi dengan pengertian-pengertian semakin saya mengerti begini. Yang membuat kita tidak bisa berhasil adalah ketakutan, kekhawatiran, ketidakpercayaan. Kalau kita mencoba memfokuskan diri kita, mengambil perhatian bahwa ini ternyata akar masalah gua. Dan kemudian kita menilai, melihat dan jujur kepada diri kita sendiri. Memang saya orang yang khawatir. Memang saya penakut. Memang saya ada tidak percaya. Nah kalau sudah tahu dirinya kayak begitu, berusahalah membereskannya. Kalau kita nggak beresin, mau berapa lama lagi? Kita susah, kita nggak dapat. Mau berapa lama lagi? Kalau kita menganggap enteng, mau berapa lama lagi mau hidup kita nggak berubah? Kita harus benar-benar fokus memperhatikan ini. Pay attention benar-benar apa yang nih di dalam diri saya ini apa yang kurang. Kalau enggak, hidup kita enggak akan mengalami perubahan. Oke, ini firman dikabulkan. Ini saya renungkan untuk diri saya sendiri juga. Saya renungkan berhari-hari. Ini berhari-hari saya renungkan untuk diri saya sendiri. Jadi saya membetulkan diri saya sendiri. Seperti dulu saya katakan begini. Saya adalah orang yang memproteksi pikiran saya. Saya cuma hanya bertahan beberapa tahun. Saya jaga pikiran saya dalam keadaan tenang, dalam keadaan percaya. Tapi akibat satu yang kemarin minggu lalu saya katakan. Itu jebol. Makanya ketika si Andrew Wommack dicerita 50 tahun. Dia tidak mengalami. Namanya depresi.
Saya yakin emang dia ngomong bukan asal ngomong. Saya percaya itu omongan dia. Karena memang dia sangat-sangat, boleh saya katakan, Smith Wigglesworth zaman modern. Dia benar-benar memproteksi diri dia akan dunia. Dia bilang, saya nggak tahu macam-macam football lah atau apa. Dia sama sekali nggak tahu. Kalau itu menyerang atau berlawanan dengan firman Tuhan, saya akan tolak. Dia sangat memproteksi banget. Sama Smith Wigglesworth. Dia tidak baca yang namanya koran. Sama sekali nggak baca. Dan dia hanya memilih untuk Tuhan. Jadi lumrah kalau bagi saya, menurut saya dia itu bisa memproteksi dia 50 tahun. Itu dia tidak pernah mengalami namanya depresi. Dan apa yang dia alami, pengalaman-pengalaman bersama Tuhan. Dia namanya membangkitkan orang mati. Ya dulu saya mencerita, anaknya bangkit, istrinya mati dia bangkitin. Yang orang buta segala macam dia bisa bangkitin, bisa melek. Sampai emaknya yang umur 92 atau 96, tengah geletak di rumah sakit. Jangan kau berani-berani bangkitin saya ya. Sampai emaknya ya takut nanti dibangkitin sama dia. Karena namanya gue pengen pulang. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena firman-Nya itu sangat melekat. Maka hidup dia adalah hidup yang selalu diberkati. Dan dia sangat-sangat pemberi, suka memberi. Sehingga ketika kejadian apapun, dia gak pernah masuk hati. Yang saya katakan begini. Hidup kita ditentukan oleh kita sendiri. Kita mau berhasil tidak berhasil. Ya, Allah sudah tentukan kita berhasil. Tetapi yang membuat kita berhasil, kita sendiri yang jalannya seperti apa. Yang membuat kita berhasil adalah kalau tidak ada kekhawatiran. Kalau tidak ada ketakutan. Itu bisa bikin kita berhasil. Di 5 bidang hidup kita. Karena kepercayaanlah yang tadi lagu tadi. Tuhan bekerja. Karena bersyukurlah Tuhan berkati. Yang saya ingin tangkap begini loh. Coba sadarkan diri kita. Gua nih ada nih ketidakpercayaan. Gua ada nih ketakutan. Gua ada nih kekhawatiran. Gua mesti beresin nih. Karena gua gak mau hidupnya kayak begini. Gua pengen berhasil. Gua taunya ada masalah di otak gua. Gua ada masalah di hati gua nih. Gua mesti beresin. Jadi kita pay attention di situnya. Supaya hidup kita itu enak. Ini yang saya fokusin. Kenapa? Ketika saya dalam keadaan percaya, dalam keadaan tanpa kekhawatiran, hidup saya enak. Benar. Cuma beberapa tahun. Saya lupa berapa lamanya. Tetapi pada saat itu saya benar-benar dalam keadaan. Ada masalah, gue gak pikirin. Oke ada masalah, gue gak pikirin. Saya benar-benar menjaga. Tetapi ketika maka itu saya katakan. Tidak ada yang kekal selama kita di bukan bumi ini. Termasuk kerohanian. Tergantung kita mempertahankan atau tidak. Orang bisa melayani Tuhan itu gila-gilaan. Tapi cuma setahun 2 tahun. Hancur. It could be. Tinggal kita mempertahankan atau tidak. Nah kalau si Andrew. Dia mempertahankannya sehari dia bisa beberapa jam. Baca Alkitab. Dia benar-benar mempertahankannya. Kita harus sadar. Selama ini belum diberesin. Kekhawatiran kita.
kita nggak bisa mendapatkan semua janjinya Tuhan. Nah, sebetulnya benih itu kecil sedikit aja deh ya. Tuhan tidak meminta si muridnya itu punya iman yang sebesar duren lah atau apa. Tuhan hanya minta biji sesawi yang kecil, yang sangat kecil. Ya maksudnya begini, Tuhan ingin katakan bahwa masalahnya bukan di iman. Harus kita punya iman besar. Tetapi yang Tuhan ingin katakan, asal lu punya keyakinan, kepercayaan 100%. Ketika lu melangkah, lu percaya 100%. Tidak ada yang mustahil. Maka Tuhan tetap ngomong kepada Bapak anak itu. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi prinsipnya adalah kita harus punya kepercayaan 100%. Tidak ada yang mustahil, nggak ada yang mustahil gitu loh. Makanya di dalam Roma, ya ketika bicara masalah Abraham, dikatakan walaupun tidak ada dasar untuk percaya, dikatakan tubuhnya si Adam udah 99 tahun gitu ya, si istrinya udah 90 tahun, udah 9 tahun udah mati head lah, udah nggak mungkin lah ya, masa 90 tahun masih head, nggak mungkin lah ya. Secara dasarnya itu nggak ada. Tetapi dikatakan Abraham itu tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Jadi dia tidak memperhatikan ketidakpercayaan, dia tidak memperhatikan dirinya. Tetapi justru dikatakan dikuatkan, dia memuliakan nama Tuhan. Fokusnya dia adalah Tuhan. Dia tidak melihat keadaan dirinya, tapi dia fokusnya ke Tuhan. Sehingga kepercayaannya itu tetap ada ke Tuhan. Less atau tidak ada ketidakpercayaan. Jadi membuat kita bisa mendapatkan janjinya Allah itu semua karena percaya. Tidak ada yang mustahil, gak ada apapun juga yang kita alami itu tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Kalau percaya. Nah lawan percaya kan ketidakpercayaan. Nah ketidakpercayaan itu yang harus kita buang. Nah sekarang saya runut lagi begini. Apa penyebabnya kita nggak percaya? Kita nggak yakin. Ada penyebabnya, akar masalah gimana gitu loh. Nah kita harus runutkan. Nah si murid-murid tadi kan ketidakpercayaan muncul karena mereka melihat. Nah, pertanyaan ini coba deh muncul. Apa penyebab kurang percaya atau kurang yakin? Kita harus mencari tahu penyebab unsur ketidakpercayaan itu muncul di dalam hidup kita. Nah, ini akan apa? Nanti saya akan taruh di grup ya. Kalian di rumah cari tahu. Jadi bukan kita mengingat kembali kejelekan, bukan. Kita harus menghancurkan. Karena akar masalah kita adalah kekhawatiran. Ketakutan. Pertama, kita harus cari tahu trauma. Mungkin kita ada trauma. Karena suatu kejadian seperti diomelin, digigit anjing. Kalau misalnya orang takut sama anjing, gara-gara ini bisa dan lain-lain. Yang saya maksud gini, ada trauma-trauma, kejadian-kejadian tertentu yang membuat kita muncul itu takutnya. Ada ketakutan yang muncul saat kita mengalami sebuah kejadian. Tulis kejadian itu.
Yang kedua, ketika kita melakukan dosa, kita nggak tahu masing-masing seperti apa, sehingga kita menjadi merasa bersalah dan selalu diintimidasi. Nangkap intimidasi kan ya? Selalu ditunjuk, selalu diintimidasi. Intimidasi bahasa ininya apa ya? Apa? Ya semacam diteror sama setan gitu ya. Dipersalahkan, ini loh, ingat gak lo ini loh, ini loh, lo pernah lakukan ini loh, ini lagi bikin lo kayak begini, lo begini gitu loh. Ya, kita disudutkan oleh karena sebuah dosa, itu menyebabkan kita muncul ketakutan, kekhawatiran yang begitu kuat gara-gara dosa itu. Yang ketiga, mendengar sesuatu yang negatif. Sehingga menjadi kepikiran. Dan akhirnya timbul ketakutan yang sangat kuat. Nah, mendengarkan sesuatu yang negatif macam-macam. Misalnya yang sekarang nih. Tahun 2023 adalah tahun yang gelap. Tahun resesi. Nah, satu hal begini ya. Ini yang paling ekstrim gini. Kebohongan yang selalu didengar terus menerus, yang selalu dicekokin terus menerus, itu menjadi sebuah kebenaran. Jadi kalau kita ngedengar sesuatu yang salah, yang bohong, tapi karena kita dengerin terus, kita akan jadi percaya itu benar. Padahal memang bohong. Tapi karena didengerin terus, kita menjadi percaya. Nah apalagi yang negatif ketika itu di ngomongin terus didengerin kita sendiri terus. Kita dengar itu akan jadi sebuah timbul ketakutan. Tanpa kita sadari apa yang kita dengar itu tentang itu. Mungkin orang tua kita pernah ngomong. Saya pernah waktu baca di YouTube ya. Ada seorang di komen ya. Saya tuh orangnya pikiran negatif terus. Sangat sulit sekali saya untuk berpikir positif. Selalu negatif dan selalu negatif. Dari dulu saya tuh jadi seperti ini. Saya bingung dan saya tidak tahu bagaimana cara menghilangkan ketakutan atau kekhawatiran negatifnya ini. Dari kecil. Jadi entah kita masing-masing. Ada gak sesuatu yang kita dengar? Entah kita dulu dihina, entah dulu kita dijelekin, atau apalah yang sifatnya negatif itu masuk ke dalam pikiran kita. Itu timbul. Jadi masuk merasuki tubuh kita, pikiran kita timbul ketakutan, kekhawatiran. Tidak percaya diri. Yang keempat, melakukan kesalahan yang merugikan diri sendiri atau orang lain yang akhirnya memunculkan ketakutan untuk takut salah kalau mau melakukan sesuatu. Jadi kita pernah melakukan sesuatu yang salah, ini bukan masalah dosa, tetapi ngelakuin sesuatu yang salah. Dan dulu saya pernah ceritakan kan ada seseorang yang hanya suruh buka, saya lupa buka apa ya. Anggaplah buka obeng, ini ya, buka kunci 12 gitu ya. Oh, mur. Hanya untuk masangin mur. Bapaknya ngomong karena melakukan kesalahannya. Lu gini aja gak mampu, lu gak bisa. Nah, karena kesalahan itu diomelin, ya. Akhirnya selalu diomongin begitu, lu nggak bakal bisa muter. Sampai tua, nggak bisa. Padahal udah benar. Ya lah, terbaut apa susahnya sih? Udah benar, tapi karena merasuk ke dalam pikirannya, nggak bisa. Akhirnya apa? Nggak punya kepercayaan diri.
Jadi gini, ketika kita pernah melakukan kesalahan, mungkin merugikan diri kita sendiri, merugikan orang lain. Akhirnya itu muncul, membuat kita tuh takut salah. Salah ngelakuin. Takut untuk ngelakuin sesuatu yang lain. Ada perasaan takut, ntar bener gak ya? Ntar bener gak? Makanya saya jadi ingat ke anak. Jangan pernah ketika anak salah, kita omel-omelin, kita hina, kita benar-benar ditekan. Kita lakukan itu, kita merusak anak kita sendiri. Sekalipun anak itu salah, jangan pernah kita menindas. Makanya dulu saya pernah ngomong sama seseorang. Seorang bapak-bapak. Saya ngomong begini. Bagaimana seorang anak mau terus terang kepada bapaknya. Lawang ketika anaknya salah. Bukan cari solusi. Tapi apa? Diomelin melulu. Ya anak gak nyaman. Akhirnya cari orang lain yang bisa diajak ngomong. Nggak tahu, kamu pernah dapat gak videonya? Jadi ada seorang anak ngegambar, gambar apa namanya? Anggaplah gambar kuda gitu ya. Anaknya masih kecil, umur 2 tahun, 3 tahun. Ya, gambar kuda kan dia nggak bisa bagus banget lah. Asal ada mulutnya, kaki, tangan juga udah cukup kaki tangan lagi. Kaki gitu ya. Sodorinlah ke bapak atau ke emaknya. Ketika sodorin, misalnya nih ke bapaknya. Masa gambar kuda kayak begini? Jelek amat. Kamu tuh gimana sih gambar kuda kayak begini? Dah. Buang. Tapi itu anak bawa ke susternya, ke pembantunya. Pas ada ke pembantunya, wih, kamu bisa ya gambarnya ya? Oh ini kuda ya? Wah kamu pinter juga ya gambarnya. Sekarang saya tanya, nyamanan mana? Ke bapaknya atau ke pembantunya? Nah ketika dia gambar sesuatu lagi, dia lari ke bapaknya atau ke pembantunya? Jadi lebih dekatin ke mana? Siapa yang salah? Itulah kenapa orang tua nggak bisa dekat sama anak. Terbalik. Kenapa anak gak bisa dekat sama orang tua? Karena dia gak nyaman. Jadi saya katakan begini. Kita harus cari tahu penyebabnya. Ngerti? Nah, saya sebetulnya ingin lakukan untuk kita membereskan masalah ini. Karena ini poin pentingnya untuk hidup kita. Berhasil atau tidak berhasil adalah gara-gara ini. Selama kita gak ketemuin, kita gak cari tahu dan kita tidak membereskan. Di mana ada dosa? Apa? Setan kerja. Selama ada ketakutan, selama ada kekhawatiran, selama ada trauma di dalam hidup kita, selama itu juga setan kerja. Makanya kita harus mengeluarkan setan itu. Ketakutan itu, traumanya itu. Saya jadi ingat dulu. Dan dulu saya katakan, saya pernah ke UGD gara-gara sesak napas. Karena waktu itu malam sekitar mungkin jam 12 atau jam
2 kali ya. Saya benar-benar berhenti napas. Tup. Benar-benar berhenti. Tup. Tapi saya kaget, napas lagi. Itu benar-benar berhenti mungkin 0,05, 0,1 detik kali ya. Dup. Gelap. Tapi langsung deks. Di situ saya shock sekali, akhirnya ke UGD. Di UGD ya cuman gak berapa lama. Sejam atau 2 jam, akhirnya balik. Saya disuruh ke dokter paru-paru. Akhirnya dokter paru pas di ronsen ternyata paru-paru saya kotor. Karena saya habis dari proyek. Debu waktu itu lagi amplas macam-macam deh ya. Kayu segala macam itu saya debu, saya gak siap masuk, akhirnya menutup paru-paru saya jadi tertekan. Akhirnya membuat saya jadi sesak napas. Tapi sejak itu jadi trauma dalam hidup saya. Setiap kali diingetin sama setan kejadian itu, saya langsung aduh, kenapa gue nih? Kenapa nih? Itu gak cuma sekali 2 kali. Sampai pernah jam 11 malam. Saya panggil istri saya. Kita ke depan deh. Gue gak tahu nih kok jadi begini nih. Kok gue jadi ngap nih. Ke depan. Pas ke depan tanya dokter. Dokter cek segala macam. Itu tuh klinik 24 jam yang paling dekat. Tidak ada apa-apa, Pak. Pas dia ngomong tidak ada apa-apa. Langsung normal. Tidak ada sesak napas. Tidak ada sesuatu yang lain yang membuat saya jadi kalut. Tiba-tiba tenang. Terus kita ke Bandung. Ketika di Bandung. Masuk kamar. Ngalamin lagi. Wah, saya shock. Kenapa nih gue nih? Kok gue sesak napas nih? Udah saya makanya sama istri saya. Itu kita keluar yuk. Papi mesti cari napas anak. Mesti ambil udara segar nih. Gak ngerti. Karena itu udah malam ya. Akhirnya ya ke Indomaret lah. Cuman duduk di depan ada bangku. Minum aja gitu. Kok sama aja ya? Gelisah. Akhirnya saya balik ke hotel. Tuhan, ini kenapa nih? Ini ada apa nih? Kenapa nih kayak begini nih? Ini kejadian gak cuma sekali 2 kali nih, berkali-kali. Kenapa nih Tuhan? Langsung Tuhan ingetin saya, kau punya trauma. Trauma apa? Ketika engkau sesak napas, kau masuk ke UGD. Wah, detik itu saya langsung tahu, saya marah. Yang ngerembet ke yang lain. Ngerembet yang lain ke apa? Setan satu hotel. Saya suruh tarik sama malaikat. Saya bantai itu semua tuh setan. Saya bilang, yuk kita keluar di depan kamar gitu ya. Saya bilang, malaikat tarik semuanya. Semua setan yang dari atas sampai ke bawah. Semua yang bikin, jadi kayak orang tuh auranya gelap gitu loh. Dan saya gak siap, mungkin capek dari Jakarta Bandung kan beberapa jam, mungkin macet atau gimana. Saya gak siap gitu ya. Ketekan begitu, otak saya trauma, saya jadi muncul lagi. Saya keluar, saya bilang, yuk sekarang gue pengen tarik semua. Dari atas sampai ke bawah. Dalam semua yang mereka tarik. Saya bantai dulu itu setan. Ya sialnya aja setannya ada saat itu. Cuma masalahnya di saya sebetulnya. Akhirnya setelah selesai saya bantai itu semua tuh setan. Ya saya ke kamar mandi. Saya pegang kepala saya, trauma saya hancurin. Jadi saya lepasin semua trauma yang saya pernah ada di dalam memori saya. Memori kita di belakang ya. Saya hancurin semuanya. Setelah selesai. Sejak itu. Setan gak punya kesempatan. Dia pengen cobain saya bikin takut lagi. Bikin trauma. Gak bisa. Saya langsung udah ngerti. Ini setan. Jadi dia gak sempat masuk ke dalam diri saya. Saya udah tolak. Di mana ada dosa. Setan kerja. Di mana ada setan di dalam diri kita, melalui memori kita, melalui kejadian, trauma kita. Selama itu gak pernah diberesin, selama itulah setan bikin kita takut. Lihat. Ini penting. Bahkan sangat penting.
Saya ingin kalian 1 minggu ini. Ya mungkin juga yang di YouTube yang mendengar. Nanti akan ditampilin Yud, kata-kata ininya. Coba cari tahu. Tulis. Kejadian apa, yang pokoknya dari 4 itulah ya. Apa yang menjadi penyebab utamanya. Itu muncul. Ya. Saya sih berharap serius. Karena berubah nggak berubahnya karena ini. Dan saya tahu kita masing-masing punya. Saya ada pemberesan, saya beresin. Kenapa? Tadi saya katakan. Saya harus bisa membetulkan diri saya. Jadi kita harus jujur. Saya ini apa? Saya pemberani gak? Saya penakut gak? Saya berhasil gak? Kita harus jujur. Nah kita jujur, kita tahu. Oke, gue ada masalah. Gue harus cari tahu melalui Roh Kudus. Gue masalahnya di mana? Nah kemudian kita berusaha untuk membereskannya. Saya biasanya begini. Ini kan iPad. Kalian bisa pakai di handphone. Saya kalau di sini kan di iPad ini saya pakai kata tulis ya, tapi saya ngomong. Kalau pas saya ngomong tuh nanti ditulis gitu loh. Di notes-nya saya ini. Saya ngomong, Roh Kudus, masalah saya ada di mana? Kok saya merasa hati saya ini gak enak? Saya merasa ada ganjalan. Ketuliskan. Saya gak tahu di Android ya. Kalau saya pakai iPhone. Begitu gitu ya. Nah setelah ada pertanyaan gitu. Kalian gak usah mikir. Ntar Tuhan ngomong kayak gimana. Enggak perlu. Ketika ada ngomong gitu tuhin aja. Ketika ada di hati ini ngomong nih. Rudy, kamu ingat gak kejadian kayak begini? Ketika kamu lakukan itu. Tulis ya, nanti ketulis. Gak usah mikirin ini benar atau enggak. Gak usah pikirin. Iya saya ingat. Dan kau tahu gak ketika itu kamu mikirnya begini. Iya betul. Itulah yang menjadi penyebabnya. Engkau jadi berpikir gini, ini begini. Oh. Nah setelah itu. Selesai. Kamu lihat tulisannya. Dan kamu tidak akan bisa menyangkal. Memang benar. Itu caranya untuk kita membetulkan diri melalui Roh Kudus. Itu yang saya lakuin. Jadi saya selalu ketika ada masalah. Saya lakukan gitu. Dan kemudian ketika tertulis. Saya tanya lagi. Oke gimana Roh Kudus? Gimana caranya saya memperbaikinya. Ya kan? Setelah itu kemudian nah kemudian jadi gini loh. Jangan cuma cari tahu masalahnya tapi kita nggak cari tahu solusinya. Nah, tanyakan solusinya gimana, apa yang saya harus lakukan. Ngomong. Solusinya apa Roh Kudus? Gak usah takut untuk mikir dulu entah solusi. Gak perlu. Apa yang timbul di dalam hati kita. Omongin aja. Lakuin ini. Nah, saya ingin mau ya. Tulis atau pertanyaan-pertanyaan ini. Kalian tulis. Supaya tahu ini akar masalah saya. Saya harus buang. Saya harus lepasin. Supaya saya berhasil. Nah, minggu depan saya akan bicara masalah syarat utama untuk kita berhasil. Tapi akan susah. Kalau masih ada setan di dalam diri kita, masih ada trauma, masih hal yang jahat dalam diri kita. Ini harus dibereskan. Nah,
Kemudian apa yang saya lakukan? Saya tahu begini. Yang namanya sesuatu hal yang jahat di dalam diri kita, itu bercokol dalam diri kita, itu harus dikeluarin. Tuhan katakan begini, ada kalau orang mau masuk ke rumah, mau menguasai itu rumah, ya orang itu diikat dulu, baru kita bisa kuasai. Terus Tuhan katakan juga yang 7 roh jahat gitu loh. Ada orang yang dikuasai dengan roh jahat, nah setelah kuasa roh jahat itu dikeluarin, orang itu kosong. Artinya begini, tetap di dalam diri kita, maksudnya gini, itu namanya pelepasan, itu sesuatu yang memang ada di dalam Alkitab. Artinya apa? Ada setan di dalam diri kita. Itu yang harus dikeluarin. Nah, tapi itu gak bisa kosong. Harus Roh Kudus atau firman yang masuk. Firman yang masuk. Roh Kudus sudah dalam diri kita. Tapi yang saya maksud begini. Kita harus keluarin dulu roh jahat dulu. Baru masuk firman. Nah, minggu depan saya akan bicaranya. Jadi saya ini akan selesai. Kalau di sini sempat atau bisa, saya ingin lakukan kita semua ini di hari Sabtu. Untuk saya bisa tumbangi tangan atau bisa pelepasan. Karena ini sangat penting. Yang membuat hidup kita dikontrol adalah ini. Kita bisa free bertindak, berpikir, melangkah karena tidak ada yang nahan. Yang tadi yang tarik tambang. Selama ini yang ketidakpercayaan masih narik, tidak akan ada namanya kuasa kerja. Nah kalau ini dong gak ada, hilang, yang ada cuma percaya, kita akan memperolehnya. Kita bisa berhasil. Jadi yang kita lakukan di hari Sabtu adalah melepasi, menghancurkan ketidakpercayaan itu. Tapi ini butuh yang namanya harus tahu. Poin-poin ini, traumalah, dosalah, atau sesuatu kesalahan, ini yang harus dicari tahu dulu. Yang tadi seperti saya katakan, saya pernah trauma. Tuhan ingetin saya kejadian saat itu. Membuat saya ngerti, oke, jadi masalah gue adalah trauma di kepala memori. Yang membuat saya berkali-kali loh. Berkali-kali ketakutan sesak napasnya itu selalu muncul. Berkali-kali. Tapi sejak saya bisa lepasin, hancurin namanya trauma itu. Saya free. Selama itu ada dalam diri kita. Ketakutan, kekhawatiran. Ketakutan yang membuat menahan kita untuk melangkah. Gak berani melangkah. Selalu ketahan. Selama ini belum beres. Selama itu tidak akan pernah kita berani melangkah. Gak akan pernah. Karena saya pernah ngalamin. Jadi bagi yang bisa dan bagi yang mau saja. Karena menurut saya ini sangat terlalu penting. Karena itu sesuatu pengalaman hidup saya. Plus firman Tuhan yang ngomong seperti ini. 3 kali, tapi saya minta. Kalau bisa, dengerin lagi khotbah saya masalah 3 kali ini. Penghalang utama untuk bisa berhasil. Ulangin lagi. Tujuan aja supaya semakin ngerti. Iman itu timbul dari pendengaran firman Kristus. Kalau kita gak pernah dengar gak bakal bisa. Supaya semakin ngerti, kalau kita ngerti. Kita bisa selesaikan tuh benar-benar bersih. Ya saya gak tahu bisa atau enggak dalam sekali, kita gak tahu.
Tapi prinsip saya ingin lakukan ini dengan tujuan. Semuanya bisa harus mengalami perubahan hidup. Seriuslah dalam hal ini. Seriuslah. Ya, yang serius di sini. Kalau nggak kalian nggak bisa berhasil. Karena penghalang utama itulah ketakutan. Ketakutan. Takut hilang, yang muncul berani. Berani melangkah. Orang yang berhasil, orang yang sukses adalah orang yang berani melangkah. That's the point. Amin. Oke, saya rasa cukup. Demikian firman Tuhan. Oke, yuk musik.